Sirkuit Mandalika harus bayar lisensi 537 miliar per musim untuk gelar F1. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sementara ini, Sirkuit Mandalika belum bisa mengadakan balapan F1. Hal ini dikonfirmasi pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia Muhammad Safril Sarwono. Sarwono mengungkapkan hal tersebut saat dirinya melakukan pengecekan di Sirkuit Mandalika pada 25 Maret 2022 lalu. Dalam penjelasannya, ia mengatakan Sirkuit Mandalika belum memenuhi standar penyelenggaraan balapan F1. Pertama, panjang Sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika secara keseluruhan 4,31 km. Hal tersebut menjadi catatan penting bagi lamanya satu putaran race. Jika secara kasar, standar Sirkuit Mandalika untuk gelaran mobil Formula One sangat jauh. Jika balapan motor saja 1 menit 30 detik, untuk balapan mobil F1 berapa menit? Kata Sarwono. Kedua, keselamatan. Sirkuit Mandalika hanya baru bisa menangani keselamatan pembalap motor saja. Hal tersebut diukur melalui pintu evakuasi yang sangat kecil. Pintu evakuasi Sirkuit Mandalika masih kecil. Bila ingin menggelar Formula One, jelas pintu evakuasinya harus lebar dan muat mobil Formula One. Sambungnya, terutama kendaraan penyelamat untuk mobil Formula One yang crash dan tidak dapat didorong atau dijalankan. Sirkuit Mandalika harus memiliki kren atau alat pengangkat mobil seperti termuat dalam standar Federation International de Automobile atau FIA. Adapun biaya lisensi F1 tidaklah murah dan jauh lebih mahal dari lisensi MotoGP. Dikutip dari Reuters, untuk biaya rata-rata lisensi Formula One sebesar 30,6 juta dolar AS atau setara dengan 438 miliar rupiah untuk Eropa dan 40 juta dolar AS atau 537 miliar untuk luar Eropa per musim. Bila Indonesia khususnya di Sirkuit Mandalika ingin mengadakan F1, maka harus merogoh kocek sebesar 40 juta dolar AS. Berbeda jauh dengan lisensi MotoGP yang hadir di Sirkuit Mandalika yang hanya membutuhkan 9 juta euro atau 9,7 juta dolar AS atau setara dengan 139 miliar per musim. Dengan harga yang fantastis tersebut, Indonesia setidaknya harus bisa mengembalikan dengan keuntungan baik dari bidang pariwisata, ekonomi kreatif, dan visa pendapatan negara. Dengan demikian, Indonesia khususnya Sirkuit Mandalika tetap mengadakan balapan roda 4 dari kunjungan FIA. Lima keunggulan Sirkuit Mandalika ketimbang lintasan di negara lain. Nomor 1 paling jadi sorotan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Lima unggulan Sirkuit Mandalika ketimbang lintasan di negara lain menarik dikulik. Sebab Sirkuit Mandalika sendiri jadi sorotan usai sukses menggelar balapan MotoGP Mandalika 2022. Ya, untuk pertama kalinya balapan MotoGP digelar di Sirkuit Mandalika. Hal itu terjadi pada 18 hingga 20 Maret 2022. Miguel Oliveira pun keluar sebagai pemenang. Sejak balapan berlangsung, banyak pihak memuji Sirkuit Mandalika karena dinilai begitu indah. Lalu, apa saja keunggulan Sirkuit Mandalika dengan lainnya? Berikut 5 keunggulan Sirkuit Mandalika ketimbang lintasan di negara lain. Di urutan kelima, sentuhan Nusantara. Sirkuit Mandalika memasukkan sejumlah aksen lokal di permukaan jalur. Salah satu yang terlihat jelas adalah corak Subhanaleh di lintasan. Ini adalah corak tenun yang berasal dari suku Sasak di Pulau Lombok. Pola ini ada di area round-off atau aspal luar dari pojok 15 dan 16 Sirkuit Mandalika. Keempat, konsep sirkuit. Keunggulan lainnya terdapat pada konsep sirkuit. Sirkuit Mandalika mengusung street circuit yang merujuk pada fungsi balapan yang lebih besar. Jadi bila tidak ada balapan, sirkuit dapat difungsikan untuk hal lain.
Dengan lokasi sirkuit Mandalika yang berada di dekat pantai, berkreasi di sana adalah menjadi hal yang menyenangkan kala balapan tak ada. Namun jalur utama tetap terbatas bagi masyarakat umum. Ketiga, tikungan. Pihak MotoGP membeberkan keunggulan sirkuit Mandalika dari yang lainnya. Salah satunya adalah tikungan yang memaksa pembalap mengerem keras pada sudut kemiringan yang besar. Ini memberi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Alhasil, ada banyak drive-drive spektakuler dalam balapan. Kedua, aspal. Keunggulan lain terdapat pada aspal. Sirkuit Mandalika menggunakan stone mastic aspal yang memoles lapisan ketiga dari pembangunan jalurnya. Dengan aspal ini, pembalap tidak mudah tergelincir saat melintas di tengah kondisi hujan. Jadi, resiko pembalap terjatuh bisa lebih berkurang. Dan di urutan pertama, pemandangan alam. Terakhir adalah pemandangan alam. Sirkuit Mandalika terbentang pemandangan alam yang begitu indah. Ada panorama perbukitan yang dikelilingi laut. Tak ayal, ada banyak yang memuji keindahan sirkuit Mandalika. Bahkan pihak MotoGP turut mengakui langsung keindahan sirkuit ini dengan menyebutnya sebagai yang terindah. Nikmatnya menonton MotoGP dari sirkuit 360 di sirkuit Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Bukit 360 sendiri berada di dalam kawasan sirkuit sehingga bila ingin menonton dari Bukit 360 harus tetap memiliki tiket. Karenanya sekarang Bukit 360 sudah ada bangunannya dan jalan menuju ke puncak 360 sudah diaspal halus. Ada 3 lounge mewah di atas Bukit 360 sirkuit Mandalika yang sudah dikontrak dengan pihak sponsor sirkuit. Waktu SBK belum ada fasilitas ini, ucap Abdul Bar Emansyur selaku Direktur Utama ITDC saat bertemu motor plus online.com pada hari Senin 21 Maret 2022 di sirkuit Mandalika. Sekarang sudah ada 3 lounge di atas Bukit 360 dan jalan sudah diaspal menuju ke atas sehingga bisa naik mobil. Jelas Abdul Bar. Dikontrak selama 1 tahun oleh Telkomsel, Bank Mandiri dan Bank BRI. Terangnya. Jadi haknya sudah ada di mereka, bukan kita lagi. Baik ITDC maupun MGPA. Tutur pria ramah ini yang sukses menggelar MotoGP. Dari Bukit 360, penonton dapat melihat dengan jelas sekeliling sirkuit Mandalika dari ketiga lounge yang berada di puncak Bukit 360. Dari ketiga lounge yang ada menurut motorplusonline.com, yang terbaik adalah lounge milik Bank Mandiri. Karena dari lounge milik Bank Mandiri memang bisa melihat sekeliling sirkuit Mandalika karena berada di titik paling atas bukit. Pemandangan yang ditawarkan saat berada di Bukit 360 adalah penonton bisa melihat pantai di arah selatan dan utara merupakan keseluruhan sirkuit Mandalika. Jika sore bisa menikmati sunset dari balik Bukit Seger dari ketiga lounge berada di atas 360 dengan fasilitas mewah yang disediakan. Bukit 360 berada di tikungan 10 persis di tikungan Pertamina yang ikonik. Hanya penonton undangan khusus yang dapat menuju Bukit 360, jadi tidak sembarangan penonton. Cukup tunjukkan gelang khusus 360 baru bisa menyeberangi dan menikmati menonton MotoGP dari spot terbaik di dalam sirkuit Mandalika. Jadi brother, jangan salah paham nih, yang bisa nonton gratis bukan dari Bukit 360, melainkan dari Bukit Seger. Bukit Seger berhadapan dengan Bukit 360, hanya saja Bukit Seger berada di luar kawasan sirkuit Mandalika. Sehingga bagi masyarakat yang menonton dari Bukit Seger tidak perlu membeli tiket untuk menonton MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika.